Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya berdiri di hadapan antum semua, seolah-olah kita sedang duduk bersama di dalam majelis ilmu, di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati yang lapang dan jiwa yang rindu akan petunjuknya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah umat, sebuah pertanyaan yang sederhana namun dalam maknanya, yaitu apakah sholat itu wajib dilakukan di masjid atau boleh kita lakukan di rumah. Saudaraku, sholat adalah tiang agama, sholat adalah nafas bagi seorang mukmin, sholat adalah jalan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, karena bukan hanya memerintahkan kita untuk sholat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukannya bersama-sama, dalam kebersamaan, dalam jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Bayangkan, saudaraku, 27 derajat, 27 tingkat kemuliaan, 27 lapis pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi hambanya yang melangkahkan kaki ke masjid, yang meninggalkan kenyamanan rumahnya, yang mengalahkan rasa malas dan lelah demi memenuhi panggilan azan. Azan itu bukan sekadar suara yang kita dengar dari kejauhan, azan itu adalah panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Hayya ala sholah, hayya alal falah, marilah menuju sholat, marilah menuju kemenangan. Kemenangan apa, saudaraku? Kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan melawan rasa malas, kemenangan melawan dunia yang seringkali membuat kita lupa akan akhirat. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tua dan matanya hampir buta. Ia datang kepada Rasulullah dan berkata bahwa rumahnya jauh dari masjid, jalannya gelap, dan ia tidak selalu memiliki penuntun. Lalu ia bertanya apakah ia boleh sholat di rumah. Rasulullah pada awalnya memberi keringanan, tetapi kemudian beliau memanggil kembali sahabat itu dan bertanya, apakah engkau mendengar azan? Sahabat itu menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu, penuhilah panggilan itu. Saudaraku, kisah ini menunjukkan betapa besar keutamaan sholat berjamaah di masjid, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ingin kita hadir di rumahnya. Namun saudaraku yang dimuliakan, Islam adalah agama yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka bagi mereka yang sakit, yang dalam perjalanan, yang memiliki uzur syar'i, sholat di rumah tetap sah dan tetap bernilai ibadah. Tetapi bagi kita yang sehat, yang mendengar azan, yang mampu melangkah, bukankah masjid itu seharusnya menjadi tempat yang paling kita rindukan? Saudaraku, bayangkan sebuah masjid di waktu subuh. Langit masih gelap, udara masih dingin, jalanan masih sepi, tetapi ada langkah-langkah kaki yang terdengar pelan menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah itu dicatat sebagai pahala, setiap tetes keringat itu menjadi saksi di hadapannya kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap langkah menuju masjid akan menghapus satu dosa dan mengangkat satu derajat. Maka, sesungguhnya perjalanan kita ke masjid bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan ruhani, perjalanan jiwa menuju cahaya. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para ulama tentang seorang pemuda yang hidupnya penuh dengan kelalaian. Ia jarang sholat, jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga suatu hari ia mendengar azan maghrib di sebuah kampung kecil. Entah mengapa, hatinya tergerak. Ia melangkah masuk ke masjid, duduk di saf paling belakang, dan mengikuti sholat. Sejak hari itu, ia mulai datang lagi, dan lagi, hingga akhirnya masjid menjadi rumah keduanya. Hidupnya berubah, akhlaknya berubah, hatinya menjadi tenang. Saudaraku, mungkin kita tidak menyadari, tetapi satu langkah kecil menuju masjid bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Ayat ini bukan hanya memuji orang-orang yang datang ke masjid, tetapi juga menggambarkan siapa sebenarnya orang beriman itu, yaitu mereka yang menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan mereka. Saudaraku, pertanyaan apakah sholat wajib ke masjid bukan hanya soal hukum, bukan hanya soal fikih, tetapi soal hati.
Apakah hati kita terpaut kepada dunia atau terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita lebih rindu pada suara notifikasi di ponsel kita atau lebih rindu pada suara azan yang memanggil kita ke hadapannya? Dan ketika kita berbicara tentang kewajiban, kita juga berbicara tentang cinta. Karena sejatinya, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merasa berat untuk datang ke rumahnya. Seperti seorang anak yang rindu pulang ke rumah orang tuanya, seperti seorang musafir yang rindu kembali ke kampung halamannya, demikianlah seharusnya kerinduan kita kepada masjid. Saudaraku yang dirahmati, mari kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk urusan dunia, untuk pekerjaan, untuk hiburan, untuk hal-hal yang fana, tetapi betapa sering kita menunda panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, di masjid itulah hati kita dibersihkan, di masjid itulah doa-doa kita diangkat, di masjid itulah kita duduk bersama malaikat yang memohonkan ampunan bagi kita. Dan ketika malam datang, ketika dunia mulai sunyi, ketika kebanyakan manusia terlelap, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bangkit, berwudu dengan air yang dingin, melangkah menuju masjid, menunaikan sholat, dan di saat itulah langit dibuka, doa-doa diijabah, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Saudaraku, kisah-kisah seperti ini bukan hanya cerita, tetapi cermin bagi kita semua. Cermin untuk melihat sejauh mana kita telah melangkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita telah menjadikan masjid sebagai bagian dari hidup kita, sejauh mana kita menjawab panggilan azan bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan. Maka mari kita teruskan perjalanan hati ini, terus kita gali makna sholat, terus kita rasakan keindahan berjamaah, terus kita hidupkan masjid-masjid kita dengan kehadiran, dengan doa, dengan air mata taubat, dengan senyum persaudaraan, karena di sanalah, saudaraku, di sanalah kita menemukan diri kita yang sesungguhnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sanalah pula kisah perjalanan iman kita akan terus bersambung, mengalir, dan tumbuh, seiring langkah-langkah kita yang tak pernah lelah menuju cahayanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melanjutkan perjalanan hati ini, mari kita tengok kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah generasi yang menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan mereka. Masjid bukan hanya tempat sujud, bukan hanya tempat berdiri dan ruku, tetapi tempat belajar, tempat bermusyawarah, tempat menguatkan persaudaraan, tempat menyembuhkan luka-luka jiwa yang lelah oleh kerasnya dunia. Dari masjid itulah cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru, dari lantai-lantai yang sederhana itu lahir para pemimpin, para ulama, para pejuang yang mengorbankan hidup mereka demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 36-37, di rumah-rumah yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ayat ini seakan memanggil kita, saudaraku, di tengah kesibukan, di tengah kejaran dunia, agar kita tidak lupa melangkah ke rumahnya, agar hati kita tidak menjadi keras dan jauh dari cahaya. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para guru tentang seorang pedagang yang sangat sibuk di pasar. Toko kecilnya selalu ramai, uang mengalir, pembeli datang silih berganti. Namun setiap kali azan berkumandang, ia menutup tokonya, meskipun hanya untuk beberapa menit. Orang-orang heran, ada yang mengejek, ada yang berkata ia akan rugi. Tetapi pedagang itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak takut kehilangan pembeli, aku takut kehilangan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan saudaraku, anehnya, justru tokonya semakin ramai, rezekinya semakin berkah, hatinya semakin tenang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberkahan bukan hanya soal jumlah, tetapi soal kedekatan kita kepada Sang Pemberi. Saudaraku yang dirahmati, masjid juga adalah tempat di mana kita belajar merendahkan diri. Di dalam saf, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berpangkat dan yang sederhana. Semua berdiri sejajar, bahu bersentuhan, kaki berdekatan, hati disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kita belajar bahwa kemuliaan bukan diukur dari dunia, tetapi dari ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid-masjid, dan seburuk-buruk tempat di bumi adalah pasar-pasar. Bukan karena pasar itu haram, saudaraku, tetapi karena di masjid kita diingatkan tentang akhirat, sementara di pasar kita sering terlena oleh dunia. Maka seimbanglah hidup kita, datanglah ke pasar untuk mencari rezeki, tetapi datanglah ke masjid untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula kisah seorang anak kecil yang setiap hari mengikuti ayahnya ke masjid. Suatu hari, sang ayah sakit dan tidak bisa pergi. Anak itu bertanya, "Ayah,
hari ini kita tidak ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya terdiam, matanya berkaca-kaca, karena dari mulut kecil itu ia menyadari bahwa masjid telah menjadi rumah kedua bagi anaknya, tempat yang dirindukan bukan karena perintah, tetapi karena cinta. Saudaraku, inilah yang kita harapkan dari diri kita dan dari generasi kita, agar masjid bukan hanya kewajiban, tetapi kerinduan. Ketika kita melangkah ke masjid, saudaraku, sebenarnya kita sedang melangkah menjauh dari dosa-dosa kita. Wudhu yang kita lakukan bukan hanya membersihkan tangan dan wajah, tetapi membersihkan hati. Air yang mengalir dari jari-jari kita seakan membawa pergi kelalaian, kesombongan, dan kelupaan. Dan ketika kita sujud, dahi kita menyentuh lantai, itulah saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kita boleh menangis, mengadu, memohon, dan berharap, karena di hadapannya tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, hanya ada hamba dan Tuhannya. Saudaraku yang berbahagia, mari kita bayangkan hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa catatan amal kita. Di antara barisan pahala itu, ada langkah-langkah kecil menuju masjid, ada waktu-waktu yang kita luangkan untuk duduk di saf, ada doa-doa yang kita panjatkan di antara azan dan iqomah. Mungkin di dunia semua itu terlihat kecil, terlihat sepele, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi itulah yang memberatkan timbangan kita menuju surganya. Dan perjalanan ini, saudaraku, belum selesai. Masih banyak pintu-pintu hikmah yang terbuka di balik setiap azan, masih banyak rahasia kedekatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang setia melangkah ke rumahnya. Setiap hari adalah kesempatan baru, setiap waktu sholat adalah undangan yang baru, setiap langkah adalah cerita baru dalam perjalanan iman kita yang terus mengalir, terus tumbuh, dan terus bersambung, menuntun kita lebih dekat lagi kepada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan hati ini, mari kita renungkan satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwa masjid bukan hanya tempat kita datang, tetapi tempat kita pulang. Pulang dari hiruk-pikuk dunia, pulang dari lelahnya pikiran, pulang dari gelisahnya hati. Setiap kali kita melewati pintu masjid, seakan-akan kita meninggalkan sejenak beban dunia di luar, dan masuk ke dalam ruang yang dipenuhi oleh rahmat dan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Ayat ini bukan hanya tentang pakaian yang kita kenakan di tubuh, saudaraku, tetapi juga tentang pakaian hati yang kita bawa. Hati yang bersih dari iri, dengki, dan kebencian. Hati yang datang dengan niat yang lurus, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, tetapi semata-mata untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang setiap hari datang ke masjid dengan pakaian yang sangat sederhana, bahkan terkadang terlihat lusuh. Orang-orang tidak banyak memperhatikannya. Ia duduk di sudut, sholat dengan tenang, lalu pulang tanpa banyak bicara. Suatu hari, lelaki itu meninggal dunia. Ketika jasadnya dibawa ke masjid, baru orang-orang sadar bahwa selama ini ia adalah salah satu orang yang paling rajin menghidupkan masjid di waktu-waktu sepi. Dan saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Bukan karena ia dikenal banyak orang, tetapi karena cintanya kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita sering bertanya apakah sholat wajib ke masjid, tetapi jarang kita bertanya apakah hati kita sudah siap untuk mencintai masjid. Karena ketika cinta itu tumbuh, kewajiban tidak lagi terasa berat. Seperti seorang ibu yang bangun di tengah malam untuk anaknya, ia tidak merasa itu beban, karena yang menggerakkan adalah cinta. Demikian pula, ketika kita bangun di waktu subuh, melangkah di jalan yang sepi menuju masjid, yang menggerakkan kita bukan hanya hukum, tetapi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya, maka setiap 2 langkahnya, 1 langkah menghapus dosa dan 1 langkah mengangkat derajat. Saudaraku, bayangkan berapa banyak dosa yang bisa luruh hanya dengan langkah-langkah sederhana yang kita ambil di jalan menuju masjid. Bayangkan berapa banyak derajat yang bisa diangkat hanya dengan niat yang tulus dan kaki yang bergerak. Ada pula kisah tentang seorang kakek yang setiap hari datang ke masjid dengan tongkat. Jalannya pelan, nafasnya tersengal, tetapi wajahnya selalu berseri. Ketika ditanya mengapa ia tetap memaksakan diri, ia berkata, "Aku tidak tahu apakah besok aku masih bisa berjalan, maka hari ini aku ingin mengisi catatanku dengan langkah-langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saudaraku, kalimat sederhana itu mengandung hikmah yang dalam.
Kita tidak pernah tahu berapa banyak kesempatan yang masih kita miliki, maka jangan tunda untuk menjawab panggilannya hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 54, bahwa orang-orang yang diberi ilmu akan mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, lalu mereka beriman kepadanya dan hati mereka menjadi tunduk kepadanya. Ketundukan hati itulah yang seharusnya kita bawa ke masjid, ketundukan yang membuat kita datang bukan karena kebiasaan semata, tetapi karena kesadaran bahwa kita adalah hamba yang sangat membutuhkan rahmat-Nya. Saudaraku yang berbahagia, mari kita lihat masjid bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai saksi. Dinding-dindingnya menjadi saksi sujud kita, lantainya menjadi saksi air mata kita, pintunya menjadi saksi langkah-langkah kita. Kelak, di hari ketika lisan kita terdiam dan anggota tubuh kita berbicara, masjid pun akan bersaksi bahwa kita pernah datang, pernah berdiri, pernah ruku, pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hidup ini semakin menua, ketika rambut kita mulai memutih dan langkah kita semakin pelan, semoga yang tetap muda adalah kerinduan kita kepada masjid. Semoga yang tetap kuat adalah ikatan hati kita dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sanalah kita belajar tentang sabar, tentang syukur, tentang tawakal, tentang arti menjadi hamba di tengah dunia yang penuh godaan. Saudaraku, perjalanan ini masih panjang. Masih banyak cahaya yang menunggu untuk kita jemput di setiap waktu sholat, masih banyak rahasia kedekatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang tidak lelah melangkah. Maka mari kita teruskan kisah ini, kisah tentang hati yang mencari, tentang jiwa yang rindu, tentang langkah-langkah kecil yang membawa kita semakin dekat kepadanya, karena selama azan masih berkumandang di langit dan selama nafas masih berhembus di dada, perjalanan iman kita akan terus mengalir, terus hidup, dan terus bersambung menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melangkah semakin dalam perjalanan iman ini, mari kita sadari bahwa setiap panggilan azan bukan hanya undangan untuk datang, tetapi juga pengingat tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah hamba yang lemah, yang sering lupa, yang sering terjatuh, tetapi selalu diberi kesempatan untuk bangkit dan kembali. Masjid menjadi tempat kita belajar kembali berdiri, kembali menata niat, kembali mengarahkan wajah dan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Saudaraku, di tengah dunia yang bising oleh berita, oleh persaingan, oleh kegelisahan, masjid adalah ruang sunyi yang penuh makna. Di sanalah kita bisa duduk sejenak, menarik nafas panjang, dan membiarkan kalimat-kalimat suci meresap ke dalam relung jiwa. Ketika kita mengucapkan, Allahu Akbar, kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini tidak pernah lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang hidupnya penuh dengan kegagalan. Usahanya bangkrut, keluarganya berantakan, dan ia merasa dunia menutup semua pintu untuknya. Suatu malam, ia berjalan tanpa tujuan, hingga langkahnya membawanya ke depan sebuah masjid. Lampu masjid masih menyala, pintunya terbuka. Ia masuk, duduk di sudut, dan menangis dalam sujudnya. Malam itu tidak ada yang berubah secara lahiriah, tetapi di dalam hatinya, ada cahaya kecil yang menyala. Ia mulai kembali datang, kembali berdoa, kembali berharap. Pelan-pelan, hidupnya pun mulai menemukan arah. Saudaraku, mungkin masjid tidak selalu langsung mengubah keadaan kita, tetapi ia selalu mengubah cara kita memandang keadaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maka di dalam penjara dunia ini, masjid adalah jendela kita menuju kebebasan rohani. Dari sanalah kita melihat akhirat, dari sanalah kita mengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang perjalanan panjang yang akan kita tempuh setelah nafas terakhir kita terhembus. Saudaraku yang dimuliakan, mari kita renungkan juga tentang generasi yang akan datang setelah kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, apa yang akan mereka lihat dari diri kita? Apakah mereka akan melihat orang tua yang bergegas menuju masjid ketika azan berkumandang, atau orang tua yang lebih sibuk dengan layar dan urusan dunia? Karena sesungguhnya, dakwah yang paling kuat bukanlah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi langkah-langkah yang kita perlihatkan. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang setiap subuh dibangunkan oleh ayahnya untuk pergi ke masjid. Suatu hari, anak itu bertanya, "Ayah, kenapa kita harus pergi ke masjid setiap hari?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Supaya ketika ayah tidak ada nanti, masjid yang akan mengingatkanmu kepada ayah." Saudaraku, kalimat itu mengandung pesan yang sangat dalam, bahwa hubungan kita dengan masjid bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi warisan untuk generasi setelah kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 59, tentang generasi yang datang setelah para nabi, yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, lalu mereka akan menemui kesesatan. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita, saudaraku, agar kita tidak menjadi mata rantai yang memutus hubungan antara anak-anak kita dan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setiap kali kita berdiri di saf, kita sedang berdiri bersama sejarah. Di tempat yang sama, di arah yang sama, jutaan orang di seluruh dunia sedang menghadap kepada kiblat yang sama, mengucapkan doa yang sama, mengharapkan rahmat yang sama. Inilah persaudaraan sejati, persaudaraan yang tidak dibatasi oleh bahasa, oleh warna kulit, oleh negara, tetapi disatukan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sujud, saudaraku, kita sedang menempatkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu dahi, ke tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Di sanalah kita belajar tentang tawadu, tentang kerendahan hati, tentang arti menyerahkan diri sepenuhnya. Karena di dunia yang sering mengajarkan kita untuk meninggikan diri, masjid mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Saudaraku yang berbahagia, perjalanan ini terus berlanjut. Setiap azan adalah halaman baru, setiap sholat adalah bab baru, setiap langkah menuju masjid adalah kalimat baru dalam kisah panjang iman kita. Dan selama hati kita masih bergetar ketika mendengar panggilan, hayya, alas sholah, selama kaki kita masih bergerak meski pelan, selama mata kita masih meneteskan air mata di dalam sujud, maka kisah ini belum selesai. Ia akan terus mengalir, menuntun kita melewati hari demi hari, ujian demi ujian, harapan demi harapan, hingga suatu saat nanti, kita berharap bisa mendengar panggilan yang paling indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan untuk masuk ke dalam rahmat dan surganya, dan dari sanalah, saudaraku, perjalanan kita akan menemukan kelanjutannya yang abadi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita terus menyusuri lorong-lorong makna ini, mari kita sadari bahwa setiap waktu sholat adalah pertemuan yang telah dijanjikan. Sebuah janji antara hamba dan Tuhannya, janji yang tidak tertulis di kertas, tetapi terpatri di langit dan bumi. Ketika azan berkumandang, seakan-akan langit membuka pintu dan berkata, "Wahai hambaku, inilah saatmu datang, inilah waktumu mengadu, inilah detikmu kembali." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saudaraku, keberuntungan yang sejati bukan hanya tentang harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi tentang hati yang khusyuk, hati yang hadir sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid, dengan segala kesederhanaannya, adalah tempat terbaik untuk melatih hati agar tunduk dan tenang. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang hidupnya dikejar oleh ambisi. Ia bekerja siang dan malam, mengejar target, mengejar angka, mengejar pengakuan. Namun hatinya selalu gelisah, tidurnya tidak pernah nyenyak. Suatu hari, karena kelelahan, ia berhenti di sebuah masjid saat waktu asyar. Ia masuk, duduk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan diam yang benar-benar diam. Ketika ia sujud, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Saudaraku, mungkin selama ini kita mencari ketenangan di tempat yang salah, padahal ia menunggu kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah seseorang, di mana ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, maka tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di tubuhnya. Saudaraku, sungai itu adalah sholat, dan masjid adalah tepinya. Setiap kali kita datang, kita membersihkan diri dari debu-debu dosa, dari noda-noda kelalaian, dari beban-beban yang menempel di jiwa. Saudaraku yang dimuliakan, mari kita renungkan juga tentang malam. Ketika kebanyakan manusia terlelap, ketika lampu-lampu rumah padam, masjid-masjid masih berdiri dalam diam yang penuh makna. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang di waktu tahajud, di waktu sepertiga malam terakhir, dengan langkah pelan dan hati yang penuh harap. Di saat itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Saudaraku, betapa luasnya rahmat yang terbentang di saat-saat sunyi itu. Ada kisah tentang seorang ibu yang setiap malam datang ke masjid kecil di kampungnya untuk sholat tahajud. Ia mendoakan anaknya yang sedang merantau, mendoakan suaminya yang bekerja jauh, mendoakan tetangganya yang sakit, bahkan mendoakan orang-orang yang pernah menyakitinya.
Bertahun-tahun kemudian, orang-orang melihat bagaimana keluarganya diliputi keberkahan. Anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang lembut hatinya, dan rumahnya menjadi tempat yang penuh kedamaian. Saudaraku, doa-doa yang dipanjatkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk dijawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Ayat ini adalah janji, saudaraku, janji dari Zat yang tidak pernah ingkar. Dan masjid adalah tempat di mana janji itu sering kita bisikkan kembali, dengan suara lirih, dengan hati yang penuh harap. Saudaraku yang berbahagia, mari kita lihat setiap saf sebagai barisan perjuangan. Kita berdiri bersama, kita ruku bersama, kita sujud bersama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran tentang persatuan, tentang kebersamaan, tentang saling menguatkan di tengah dunia yang sering memecah belah. Dan ketika kita melangkah keluar dari masjid, saudaraku, kita tidak hanya membawa sajadah di tangan, tetapi membawa pesan di hati. Pesan untuk menjadi manusia yang lebih sabar, lebih jujur, lebih lembut, lebih peduli. Karena sejatinya, sholat kita di masjid seharusnya tercermin dalam akhlak kita di luar masjid. Perjalanan ini, saudaraku, masih terus mengalir. Masih ada banyak sudut masjid yang menyimpan kisah-kisah doa yang belum kita dengar, masih ada banyak saf yang menunggu kehadiran langkah-langkah kita, masih ada banyak waktu sholat yang menanti kita sebagai tamu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama pintu-pintu masjid masih terbuka, selama azan masih menggema di langit, selama hati kita masih bergetar mendengarnya, maka kisah ini belum menemukan akhirnya. Ia akan terus bersambung, membawa kita dari satu sujud ke sujud berikutnya, dari satu doa ke doa berikutnya, dari satu cahaya ke cahaya berikutnya, dalam perjalanan panjang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di ujung majelis ini, bukan sebagai akhir dari perjalanan iman, tetapi sebagai awal dari langkah-langkah nyata yang akan kita bawa pulang ke dalam kehidupan kita. Semoga setiap kalimat yang terucap, setiap kisah yang kita dengar, setiap ayat dan hadits yang kita renungkan, tidak berhenti di telinga, tetapi turun ke hati dan hidup dalam perbuatan kita sehari-hari. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh harap, agar Dia menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang hatinya terpaut kepada masjid, yang ringan langkahnya ketika mendengar azan, yang khusyuk dalam sholatnya, dan yang indah akhlaknya di luar masjid. Semoga Dia mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, menerima amal-amal kita yang sedikit ini, dan membimbing kita untuk terus berada di jalan yang lurus hingga akhir hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 40, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat." Ayat ini menjadi doa kita bersama, saudaraku, agar bukan hanya kita, tetapi generasi setelah kita pun tumbuh dengan cinta kepada sholat dan rindu kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita menuju masjid menjadi cahaya di dunia dan menjadi penolong di akhirat. Semoga setiap sujud kita menjadi saksi bahwa kita pernah merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, dan semoga pada hari ketika kita dipanggil kembali kepadanya, kita termasuk hamba-hamba yang disambut dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Akhir kata, saudaraku, mari kita jaga nyala iman ini, kita rawat dengan sholat, kita kuatkan dengan zikir, kita indahkan dengan akhlak, dan kita sebarkan dengan keteladanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, dimanapun kita berada, dalam setiap tarikan nafas dan setiap detak kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.